Jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan G-kode di kontrol di software Siemens NX. Seperti biasa, saya akan menggunakan project yang sangat sederhana, yaitu suatu lingkaran diameter 40, di mana luarannya adalah 50 kali 50, kemudian pandangan sampingnya adalah ada radius. Jadi ada radius 3, kemudian radius 2. Dengan ini radius 3, bawahnya adalah radius 2 ya. Nah, mari kita ke softwarenya langsung. Oke ya, mari kita mulai dengan softwarenya, yaitu ini. Klik icon NX ya. Double klik, kemudian kita tunggu. Tampilan awal seperti ini ya. Kita akan membuat modelnya dulu dengan new ya, model. Oke. Ya, kemudian kita mulai dengan membuat kotak ya. Kotak di sini ya, pandang dari atas. Bukan dari atas ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini ukurannya kita sesuaikan ya. Ukurannya adalah 50 ya. Dan ini 50 ya, dan ini juga 50 ya, panjang lebar 50. Enter. Ya 50 kali 50 sudah. Kemudian finish sketch ya, kita pandang dari samping lagi ya. Kita akan extrude ini modelnya, extrude ya, kurva yang ini ke atas atau ke bawah ya, terserah. Saya ingin ke bawah saja. Bukan, ini sampai ketebalannya 20 ya. Oke. Ini ke atasnya kita ganti ke bawah. Nah ya, yaitu 20 saja. Oke. Jadi kita punya bakalan seperti ini. Kemudian sebetulnya tebalnya Anda bisa buat berapa aja ya, 50 juga bisa. Nah, ini saya contohnya 20. Kemudian saya ingin membuat pemotong ya, yaitu, tetapi ini kan datumnya harus ditambahkan ya. Berarti kita akan membuat datum ya. Insert di sini, menu insert datum plan ya, dari permukaan ini ya, arahnya ke sana sejauh 25
ya. Nah, 25 itu artinya di tengah ya. Oke. Nah, kita sudah punya datum di tengah. Kemudian kita akan membuat kurva lagi di situ. Ya. Ini ya, bikin sketch di plan yang ini. Plan yang ini ya. Di plan situ. Ya. Bentuk kurvanya ya seperti yang ada di papan tulis tadi ya. Nah, itu adalah kurvanya adalah dari sini kan ke sini. Oh, bukan ke sini dulu ya, sini ke sini. Terus ke ya, terus ke sini. Oh, sebentar, itu kan akan diputar nanti ya, jadi setengahnya aja, sampai setengahnya aja. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Ya, kurva seperti itu. Oh, ini ada yang garis dari sini ke sini dulu ya. Nah, ya. Kemudian kita berikan reducing ya, radius ya. Radiusnya tadi 3 ya, dari sini ke sini ya. Kemudian radius 2 dari sini ke sini. Oh ya, kemudian ya. Nah, jarak ini ya harus lebih dari 5 ya, berapapun lebih dari 5, misalnya ya 10 ya, 10. Wah, ininya masalah ini. Terus ini 5 ya, sip. Oke ya, ini berapapun nggak apa-apa, ini kan hanya untuk pemotong nanti ya. Oke. Tapi ini kita buat besar aja ya, takutnya kalau terlalu kecil nanti tidak memotong. 50 katanya. Nah, ini 0 aja ya, 0. Oke. Nah, ini jadi kurvanya keluar. Kemudian jarak, oh tadi ya diameter 40 ya, diameter 40 nya kita ambil yang ini aja lah ya. Dari sini ke sini itu adalah 20 ya. Nah, gitu ya. Ya, ini berapapun, ini kan nanti untuk pemotong ya. Ini ke sini, kemudian garis ini ke sini. Ya, sudah ya, finish sketch. Nah, kita sudah punya kontur yang akan memotong ini kotak kita ini. Ini saya buat besar karena akan hanya untuk pemotong saja. Kemudian kita gunakan itu jenisnya adalah revolve ya kan. Kurvanya kan ini, kurvanya ini, gitu. Aksisnya adalah ini, gitu kan. Specific vector. Saya ingin, kita coba endpoint ini aja dulu ya, dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Oke. Apply dulu. Nah, ya sudah jadi ya, pemotong. Nah, tapi ini bolehannya adalah subtract ya.
Nah, ini bolehan bodinya ini ya. Ya adalah subtract. Select body ini masih gak jelas bodinya yang mana ya. Ini oke. Nah itu ya. Nah seperti itu ya. Jadilah bendanya seperti ini. Kalau Anda ingin penampilannya lebih artistik, Anda bisa menggunakan isometrik. Oh bukan. Apa ya? Ya, misalnya di sini kita buat new folder, ya, NX project misalnya, ya, NX project, namanya apa saja, ya, oke, ya, ini sudah siap, benda ini sudah siap. Kalau ini mau di hide, kita coba ya, ini di hide aja garis-garisnya ya, hide, ini kita hide, plane-nya juga mengganggu ya, kita hide. Kalau nolnya kita butuhkan ya, nolnya, bahwa nol kita akan nanti di sini. Oke ya, udah siap. Oke, untuk masuk ke cam, ya, menunya caranya banyak, ya. Ya. Nah, saya menggunakan cara yang ini aja. Application, ya, manufacturing. Ya, kita tunggu. Nah, kemudian kita menggunakan, ya ini banyak pilihan ya. Saya menggunakan langsung aja, ini kan sudah berbentuk kontur ya, kita gunakan kontur aja. Cam general, kontur, oke. Nah ini perspektif baru dapat. Nah ya, nah, secara perspektif lebih punya nilai seni. Oke, setelah itu ini tampilannya ini lebih enak kalau kita menggunakan geometry view ya. Kemudian nolnya sudah sesuai sebenarnya ya, nolnya sudah sesuai. Nah, workpiece-nya kita cek ya, kita edit. Kita edit, saya ingin blanknya adalah ini, itu sifatnya dulu ya, sifat ini, oke. Nah baru ya, baru pilih blanknya. Nah blanknya ini. Nah, jadi saya ulang lagi ya, jadi tadi ada kesalahan. Jadi sebenarnya workpiece-nya ini ya, itu harus didefinisikan part-nya dulu ya, part-nya ini ya, kemudian oke. Ya, kemudian blank-nya adalah ini, saya ingin menggunakan bounding box ya, ini dengan ada kelebihan ke atas 1 mm. Nah, ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ya. Hasilnya ke arah atas itu sudah ada kelebihan 1 mm. Ke arah pinggirnya biarkan saja 00. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di tempat workpiece ini klik kanan ya, insert operation ya, pilih
kontur ya, mil kontur, cavity mil, kemudian oke aja lah ya, ini kan tinggal ngasih nama aja, toolnya nanti aja. Setelah itu nah baru di sini kita cek belum ada tool, kita buat tool baru, create new tool ya, ini mil, kasih nama misalnya mil flat 10 ya, cutternya flat 10. Oke. Kemudian diameternya kita gunakan diameter 10 aja. Materialnya HSS, kemudian tool numbernya 1 ya, kemudian ya oke aja ya, ini panjang ini biarkan aja, oke. Nah kemudian ya kita baca tool 1 sudah betul ya. Kemudian tool aksisnya ya, bisa vektor, bisa apa, ini sudah ZM juga bisa ya, banyak cara. Kemudian ini follow path, step overnya coba 50% dari cutter ya, cutternya 10 berarti 5 maksimum. Kemudian cut level ya, cut levelnya ya, ini baru kita defaultnya kan 2 mili ya, kita untuk cutter diameter 10 itu gunakan 1 mili lah ya, maksimum pemotongan ya, 1 mili. Kemudian kita lihat ya, kita kerjakannya jangan sampai bawah, yang ini dihapus. Nah, jadi sampai kedalaman 6 saja ya. Oh sebentar, ini tadi saya sudah rubah 1 mili ya. Oh belum di enter ya, 1 mili, maka nah ini ya, ini 1 mili tadi lupa di enter, 1 mili sampai 6, jadi ini ya tahapannya, ini semili. Kemudian tinggal diokekan saja ya. Kemudian ya parameternya biarkan aja dulu, nanti kita lihat bedanya apa ya. Ini follow path, cut level tadi sudah, cutting parameter ya. Ini yang paling penting di sini adalah stok, dilebihin berapa untuk roughing ya, misalnya 0,5 ya, hanya itu aja. Oke. Kemudian ini non cutting move itu biarkan saja, nanti kalau mau optimasi ya nanti ya. Nah, sekarang asal jadi dulu ya. Ini yang penting ini ya, feed speed kan bendanya aluminium, maka cutting speednya adalah 100 ya. Kemudian feed per tooth-nya 0,05 ya. Nah ini kita calculate, ini lihat tadinya 0, feedingnya segini, nanti setelah dikalkulate berisi ini ya, feedingnya berubah ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya udah tinggal generate. Nah jadilah seperti ini ya, jadilah seperti ini tampilannya. Ketika Anda ingin mensimulasikan, tinggal di sini ada simbol ini, verify ya. Kemudian mau secara solid atau CAD ya, tinggal pilih, saya ingin solid ya. Ini gunakan ini,
kecepatannya saya lambatkan, kita jalankan, kita tunggu. Nah ya, seperti itu. Ya, jadi ya. Oke ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu finishing ya. Ini kan roughing dengan menggunakan diameter 10. Sekarang kita finishing. Kita tutup dulu. Ya. Ya, ini ada tanda kuning itu artinya belum dikeluarkan G-kodenya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan ya. Setelah roughing, ya. Setelah roughing ini kita di tempat yang terakhir ini, cavity mill ini, ya, di tempat terakhir kita buat itu kita insertkan operation, ya. Nah, yang lain, nah ini kan Anda bisa coba masing-masing ya. Prinsipnya ya try and error ya. Saya ingin mencoba yang ini ya, Z profile, ya. Oke. Ya, spesifik part ya. Sebetulnya langkahnya sama aja. Ini kan langkah yang diulang-ulang ya. Bendanya, partnya adalah partnya tadi kan sudah dipilih ya. Jadi nggak usah dipilih lagi. Tinggal kita pilih toolnya ya. Toolnya kan pasti berbeda ya. Ya, kita gunakan areanya ya, area yang mau dikerjakan ini, oke. Kemudian toolnya ya, kita menggunakan tool diameter yang ball ya, ball 4 ya, oke. Kemudian diameternya 4 ya. Kemudian toolnya number 2 ya. Oke. Partnya ini, partnya masih sama. Kemudian tool aksisnya Z plus. Kemudian ini metodenya adalah finish. Kemudian ya. Nah, kita lihat dulu di cut levelnya ya. Saya ingin pemakanan maksimalnya untuk ini adalah 0,1. Kita lihat ya, 0,1 seperti apa. Enter. Kita lihat listnya sampai kedalaman 5 ya. Oke. Kemudian cutting parameternya, stoknya 0. Oke. Kemudian fitnya ini adalah 100, dan kemudian di kehalusannya saya ingin 0,02 ya. Di calculate di sini dapatlah feedingnya, feeding dan RPM. Kemudian ya,
sudah ya, ini 0,1 maksimum distance. Kita lihat hasilnya seperti apa ya, seperti ini ya. Oke ya, kita lihat simulasinya ya, jalankan. Ya, jadinya seperti ini ya. Nah, Anda lihat ini bagian sini belum di finishing, ini juga belum ya. Idealnya sih ada satu proses yang menyeluruh, tapi ini ternyata saya belum menemukan. Jadi ya sudah saja ini di oke ya, kita tambah ya dengan khusus untuk menghilangkan yang memproses yang daerah rata saja, yaitu di sini kita tambahkan ya, insert operation ya, yang rata itu ya tentu saja planar ya, untuk yang rata-rata ya, ini floor and wall ya, floor and wall oke ya. Partnya tentu masih sama ya, partnya sama, tetapi area yang mau dipotong ya, area ininya adalah ini dan ini ya. Kemudian ini ada wall juga ya, kita coba berikan area wallnya ini, mau nggak? Oke ya, metodenya ya tentu finish ya. Kemudian metodenya ya mau zigzag atau melingkar atau ikut path. Nah, kita coba yang melingkar ya, follow very. Nah, maksimumnya ya jangan sesuai cutter tapi milimeter, yaitu 0,1 kehalusannya ya, kehalusan 0,1. Oke. Kemudian cutting parameternya ini stoknya tentu 0 ya, karena ini sama-sama untuk finishing. Kemudian ini cek surface speednya 100, kemudian kehalusannya 0,02 calculate. Oh, saya lupa milih cutternya. Ini di calculate pun nggak akan ada RPM karena cutternya belum dipilih. Jadi ini pilih dulu toolnya. Toolnya tadi sudah membuat ya, ball 4 ya. Kemudian ini masuk ke sini. Nah, ini 100, cutting speed 100, feet per tooth-nya 0,2 ya. Nah, ini hilang ya, coba aja ini ya, isi aja. Kalau ini 7000, enter, dikalkulate. Oh, ini turun ya, saya ingin tetap ini 100, tapi ini adalah 0,02, hitung ulang. Nah, ini yang turun ini. Oke ya, sudah seperti itu, tinggal di generate. Nah, seperti ini ya, daerah ratanya saja ternyata. Oke, kemudian kita simulasikan pakai ini, jalankan. Ini halus, masih ada bekas ya, nggak apa-apa lah. Yang penting ini adalah proses seluruhnya.
Oke ya, sudah jadi ya. Kemudian kita oke kan, kita oke kan lagi. Nah, kita punya tiga ya, tiga proses. Nah, ini lihat tandanya masih tanda seru. Kita blok atau kita shift pick ya. Jadi kita blok semuanya. Kemudian kalau kita mau keluarkan di kode, klik kanan ya, pause proses, klik menggunakan milling 3 aksis ya. Extensionnya ya terserah nanti di mesin mana. Kalau di mesin Hyundai gunakanlah extension main program file MPF ya. Outputnya di mana ya, kita lihat. Oh saya ingin supaya gampang nyari di data. Oh ya, sudah sama dengan modelnya. Namanya ini model MPF, atau lebih bagus lagi ini kasih sesuai project kita, misalnya apa ya, job apapun ya namanya ya, job 1 ya, MPF. Oke. Parameter ya, untuk di mesin ya, ini dibuang aja, ini tidak ada gunanya, ini hanya simbol. Tapi saya khawatir kalau mungkin tidak apa-apa, dibiarkan tidak apa-apa, tetapi kurung itu adalah simbol untuk Fanuc ya. Kalau Anda menggunakan mesin ngeditnya bukan dengan ini ya, ngeditnya itu menggunakan ya, hasilnya tadi kan di sini next project, ini ya. Oh ya, ini extensionnya ya, open with always use more application, gunakan notepad ya. Kalau tadi TXT nggak perlu melakukan itu ya. Jadi apa yang ada di kurung itu adalah format dari Fanuc ya. Kalau Anda mengerjakannya di mesin Siemens, maka Anda tambahkan di sini G ya, G291 ya. Nah, G291 itu artinya mesin Siemens akan menjadi Fanuc. Jadi ini kurung tidak akan dieksekusi. Apa yang ada di dalam kurung tidak dieksekusi. Nah, ini ya, lihat formatnya seperti ini. Terus nah, kita lihat di akhirnya. Nah, M2 ya, ini itu akhiran untuk mesin zaman dulu. Mesin zaman sekarang itu M30 ya, enter, jangan lupa di enter ya. Kalau Anda perlu ingin tambahkan, saya ingin berhenti bukan di 11 tapi di 110 ya, tambahkan 0 di belakang ya, berhenti pada Z 110 ya, seperti itulah ya. Nah, untuk di mesin, kalau di mesin Fanuc ya ini nggak usah ditulis. Oke, seperti itu. Ini nanti di save atau kemudian file ini dipindahkan ke flash disk dan ditransfer ke mesin. Oke, tadi ada yang terlewat saya ya, tuh ya, ini yang dieksekusi hanya